Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya warga Kabupaten Kebumen dan warga dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini, kami senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam satu program acara yang baru di Kebumen Update bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Kebumen. Free Talk. Baik, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang banyak banget terjadi di masyarakat ya, kebingungan-kebingungan terkait dengan permasalahan kesehatan, khususnya adalah bagaimana ketika seorang ibu hendak melahirkan. Nah, kali ini sudah ada bersama saya, beliau adalah seorang verifikator klaim dari BPJS Kesehatan Kabupaten Kebumen. Ada Mas Kevin. Halo Mas Kevin. Halo Mbak Dian. Iya, apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Banyak sekali kasus intinya bahwa pada saat menjelang persalinan baru muncul kebingungan bagaimana untuk pembiayaan dalam proses persalinan ibu yang sedang mengandung dan akan melahirkan. Dan prosedurnya, bagaimana penggunaan JKN BPJS kesehatannya seperti apa. Ini kita pengen kupas lebih dalam nih. Sebenarnya apa saja sih yang bisa dilayani atau ditanggung oleh BPJS Kesehatan terkait dengan layanan persalinan, Mas? Kalau secara umum penjaminan BPJS Kesehatan itu ada dua, Bu. Penjaminan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan penjaminan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Kalau yang fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah untuk puskesmas, klinik, dokter keluarga, itu masuknya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian untuk di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan itu ada di rumah sakit dan rumah sakit lanjutan. Nah, untuk terkait persalinan, jadi persalinan itu merupakan kompetensi yang utama itu adalah kompetensi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi persalinan yang tanpa ada komplikasi itu bisa dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas maupun klinik ataupun bidan jejaring. Itu. Jadi intinya yang tidak bermasalah ya? Ya, betul Bu. Tapi kalau memerlukan dari pemeriksaan ada komplikasi, ada penyulit persalinan, nah itu juga bisa dilayani di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Syaratnya apa, Mas Kevin, untuk bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan terkait dengan persalinan ya, khusus untuk persalinan ini tadi? Khusus untuk persalinan, yang pertama syaratnya yang pasti adalah peserta JKN aktif, Bu. Jadi jika ingin menggunakan pelayanan persalinan yang dijamin BPJS Kesehatan, yang pasti yaitu peserta JKN dia harus aktif. Kadang masyarakat itu saya sudah punya BPJS Kesehatan tapi ternyata tidak aktif atau belum membayar iuran, itu belum dikatakan aktif. Terus prosedurnya sendiri seperti apa untuk bisa mengakses BPJS Kesehatan ini? Kalau untuk prosedurnya yang pertama yaitu ibu yang sedang hamil bisa melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dia terdaftar. Dalam hal ini jika ibunya terdaftar di puskesmas atau di klinik Pratama atau di dokter keluarga atau tempat praktek mandiri dokter, itu bisa berkunjung di situ. Kemudian di vaskes tersebut nanti ada tenaga kesehatan serta dokternya yang akan memeriksa kondisi kehamilannya. Dan sekarang pun di fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya di puskesmas dan beberapa klinik itu sudah ada fasilitas ultrasonografi atau USG. Jadi sekarang pemerintah itu sudah mendekatkan pelayanan ke terdekat. Alurnya sendiri seperti apa untuk membedakan pasien-pasien yang nanti perlu penanganan khusus dengan pasien yang bisa dilayani di vaskes tingkat pertama? Jadi nanti ketika peserta JKN
yang berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, nanti ketika dilakukan pemeriksaan kan itu ada paket pemeriksaan, Bu. Jadi namanya antenatal care. Antenatal care itu pelayanan selama masa kehamilan itu minimal dilakukan 6 kali kunjungan minimal ya, Bu. Dan 2 kalinya itu dengan pemeriksaan ultrasonografi oleh dokter. Jadi nanti berdasarkan pemeriksaan atau hasil USG itu ditemukan ada masalah atau enggak. Nah, itu nanti dokter akan memberikan rekomendasi apakah perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit atau cukup bisa dilakukan di FKTP atau di klinik puskesmas. Iya. Jika ada satu kasus tertentu ya tadi yang membutuhkan penanganan khusus, ini harus mulai dari vaskes tingkat pertama atau masyarakat bisa langsung ke rumah sakit? Peserta JKN bisa datang dalam kondisi darurat untuk memeriksakan kondisi kehamilannya dan atau misal ternyata sudah mendekati persalinan bisa langsung ke rumah sakit. Jadi tidak terbatas di puskesmas atau di dokter keluarga. Nah, tadi kita kan udah ngobrolin nih Mas ya, apa aja yang perlu disiapkan ya di awal. Dokumennya ini yang kadang-kadang suka kelupaan ini. Kondisi panik ya, mungkin biasanya di jauh-jauh hari nggak kepikiran. Yang penting untuk dibawa ketika seorang ibu hendak melahirkan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan ini apa sebetulnya yang harus tidak bisa enggak harus dibawa? Dokumennya apa sebetulnya? Sekarang di era digitalisasi ini ya Mbak, BPJS juga sudah menerapkan atau memberlakukan yang namanya mobile JKN ya. Mungkin Mbak Dian juga sudah punya mungkin ya. Nah, di dalam aplikasi tersebut itu ada kartu digital JKN. Jadi di zaman sekarang itu yang mungkin dokumen bisa dokumen berbentuk elektronik atau dokumen fisik ya Mbak. Kalau di mobil JKN itu sudah terakomodir sebenarnya di aplikasi tersebut. Di dalamnya ada kartu JKN digital yang nanti dengan kartu tersebut ibu yang mau melahirkan itu cukup menunjukkan itu ke fasilitas kesehatan baik di puskesmas atau di rumah sakit. Itu udah cukup ya? Sudah cukup sebenarnya. Hanya dengan aplikasi itu. Betul. Ya. Dan dipastikan itu aktif juga ya. Itu Mbak. Jadi harus jauh-jauh hari nih ya. Mengunduh aplikasinya, mengaktifkan ya itu ada kayak verifikasi di awal gitu ya, Mas ya? Iya. Serta bayar iuran tadi itu. Ini untuk kasus-kasus tertentu untuk yang belum membayar misalnya, itu nanti juga akan muncul di aplikasi ini ya? Iya, nanti ada di aplikasi mobil JKN itu akan terlihat statusnya aktif ataukah non-aktif. Gitu. Begitu. Kemudian kalau misalnya ada satu kasus yang memang tidak sempat download atau punya aplikasi JKN, apa dokumen fisik yang harus dibawa? Jika kondisi tersebut ya kita kan juga nggak tahu, kadang sudah bawa handphone ternyata malah error atau bagaimana ya. Tetap kami sarankan membawa kartu fisik juga, kartu JKN secara fisik ataupun cukup dengan NIK atau kartu tanda penduduk. Jadi kartu tanda penduduk itu yang di dalamnya memuat nomor induk kependudukan itu sudah tersinkronisasi atau terintegrasi dengan layanan JKN. Cukup menunjukkan kartu NIK atau kartu KTP tersebut itu sudah bisa mengakses layanan kesehatan termasuk untuk persalinannya. Kalau hanya dengan KTP saja bisa ya. Bisa. Jadi datang ke rumah sakit, istri mau melahirkan nih, terus kartunya mana? Hanya bawa KTP bisa. Asalkan terdaftar. Terdaftar aktif. Kemudian ini Mas Kevin, ini sesuatu yang sangat penting sekali ya, yang betul-betul menjadi hal pokok yang mau nggak mau itu dipikirkan banyak orang, kaitannya dengan biaya. Ada pembiayaan yang mungkin sudah ditanggung oleh BPJS, tapi di kasus-kasus tertentu, misalnya ada biaya tambahan, ini akan seperti apa? Sebenarnya jika apapun kondisinya ya, apapun kasusnya, kalau dalam hal ini persalinan, jika sesuai kelas rawat inap dan sesuai ketentuan, itu sebenarnya semuanya sudah ditanggung dengan program JKN. Jadi harusnya tidak ada biaya lagi. Tidak ada biaya tambahan lagi.
selama sesuai kelas yang dilewat. Kalau tadi kembali lagi, misalnya mau naik kelas, ini seperti apa? Kalau naik kelas itu bisa Bu, dan nanti ada iur biaya pasti karena sudah perbedaan kelas ya. Nanti ada perhitungannya. Untuk di rumah sakit nanti ada perhitungannya, yaitu naik kelasnya tergantung. Jadi misal pasien punya hak kelas 2 naik ke kelas 1, jadi selisih tarif antara tarif inajibijis. Tarif inajibijis itu adalah tarif yang dibayarkan ke rumah sakit berdasarkan paket jenis kasusnya Bu. Itu yang menentukan juga Kementerian Kesehatan. Jadi nanti selisih tarif antar kelas tersebut. Jadi misal kelas 2 naik ke kelas 1 ya, selisih tarif inajibijis antara kelas 1 dengan kelas 2. Ataupun kelas 1 ke VIP. Nah, kalau dalam kasus ini nanti selisih antara tarif kelas 1 dengan tarif VIP itu maksimal 75% dari tarif inajibijis kelas 1. Oh, tidak boleh melebihi itu. Iya, betul. Tetapi untuk tarif untuk naik kelas itu ya Mbak, itu dikecualikan untuk itu ya, peserta PBPU atau peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Jadi kelas 3 baik PBI yang dibiayai oleh pemerintah maupun bayar sendiri kelas 3 itu tidak diperkenankan naik kelas. Oh gitu. Ya. Jadi ada ketentuannya ya. Tidak bisa sembarang. Ya, tidak berlaku untuk semua. Ya. Untuk bisa. Tetapi izin saya menambahkan, Mbak. Jadi ini ada pengecualian juga lagi. Jika sesuai regulasi itu jika naik kelas tetapi bukan karena permintaan pasien ya, tetapi karena ruang kelas di haknya itu penuh, itu sesuai ketentuan itu bisa dititipkan di satu tingkat di atasnya. Oke. Ya, nanti. Jadi misalnya kelas 1 penuh nih, ada ternyata ruang VIP masih bisa digunakan. Ya, dan tidak boleh ditarik iur biaya. Oke. Begitu. Jadi naik kelas ini harus dilihat ini permintaan atau kondisi. Terkadang itu yang menjadi keluhan juga. Jadi karena kondisi tetapi terus dipaksa untuk naik kelas. Oke. Terus di kondisi tertentu mungkin nggak kalau di tengah kebingungan keluarga pasien terus, waduh aku bingung nih, saya pengen konfirmasi nih ke BPJS. Ada nggak sih fasilitas layanan untuk masyarakat untuk bisa bertanya terkait hal-hal seperti ini? Yang seperti yang saya sampaikan tadi, di setiap rumah sakit itu sudah terpampang papan informasi terkait BPJS 1. Artinya BPJS siap membantu. Di dalamnya itu ada nama serta kontak person atau nomor telepon yang bisa dihubungi dari petugas kami. Jadi di setiap rumah sakit ada, serta di puskesmas juga ada. Nanti kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu nanti akan diteruskan ke kantor cabang. Tetapi kalau di rumah sakit nanti petugas kami akan menghubungi. Kalau semacam layanan ke kanal aduan, call center gitu? Oh baik. Untuk kanal aduan bisa melalui mobil JKN tersebut. Jadi ada salah satu menunya di situ pengaduan peserta. Jadi di situ bisa langsung menginput, mengisikan biodata permasalahannya apa, di mana, dan nanti akan langsung kami tindak lanjuti. Oke. Ya, baik. Terakhir, tips untuk ibu yang akan melahirkan, termasuk keluarganya dong. Ya, apa ini tipsnya? Supaya persalinan lebih tenang dan aman. Kalau untuk tips untuk ibu melahirkan, yang pasti pertama jadi peserta JKN, Bu. Dan statusnya aktif. Jadi walaupun sedang dimanapun kondisinya, dimanapun lokasinya, atau sedang berkunjung ternyata merasa kencang-kencang atau gitu, selama punya peserta JKN dan aktif, itu nanti bisa kita layani dimanapun fasilitas kesehatannya. Bisa diakomodir oleh BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih sekali, informasinya sangat bermanfaat dan semoga untuk ibu-ibu di luar sana yang sebentar lagi akan mendekati hari persalinan bisa lebih tenang, bisa lebih aman, dan informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan langsung dari BPJS Kesehatan Kabupaten Kebumen bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas Kevin. Sami-sami Mbak Dian. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan Free Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.